Rotanku masuk. Mantap. Ayo bersiap-siap lagi. Oh iya Bolangers, permainan yang sedang kita mainkan ini adalah lempar rotan. Para pemain dibagi dua kelompok dan akan saling menyerang. Menyerangnya dengan cara memasukkan lingkar rotan ke tiang yang berada di tengah lapangan. Ketika lawan menyerang, kita harus berjaga supaya rotannya tidak masuk ke dalam tiang. Ya, kita kebobolan deh. Tapi tak apa, ayo semangat. Bentang alam Flores memang gak ada duanya Bolangers. Salah satu lokasi perbukitan yang super keren adalah Bukit Kolisia ini Bolangers. Ayo umpan aku kawan. Dan masuk lagi. Yeay. Keren kan timku Bolangers? Tahu nggak aku lagi di mana? Kali ini aku mau membantu Mama memetik terong. Penasaran nggak? Ikutin terus ya. Ngebolang yuk. Ayo, ayo. Bolangers, ada berbagai jenis sayuran tumbuh di desa Kolisia B. Seperti tanaman terung ungu ini. Terung dapat tumbuh di suhu udara hingga 30 derajat Celcius dengan paparan matahari yang cukup dan pada kondisi tanah jenis lempung berpasir. Paman menanam bibit terung ungu berkualitas di areal seluas 200 meter persegi. Tanah yang gembur adalah penentu kualitas buahnya. Selain itu, tanaman ini juga membutuhkan air dan pupuk yang diberikan secara teratur. Terung ungu bisa dipanen saat usia 70 sampai 80 hari setelah bibit ditanam. Pada setiap satu tanamannya, terung bisa dipanen selama 3 hingga 7 hari sekali. Dalam sekali musim tanam, tanaman bisa dipanen hingga 15 kali. Dalam setiap masa panen, paman bisa mengumpulkan hingga berkuintal-kuintal terung ungu. Email kau punya sudah penuh? Aduh, belum. Saya punya sudah penuh sapi tulang dulu. Ya. Terung yang sudah dipetik kemudian dimasukkan ke dalam karung. Sebelum nantinya akan diantar ke pasar untuk dijual. Terima kasih ya Bi atas pemberiannya. Karena aku suka sekali sayur, pasti terung ungu ini akan aku olah dan habiskan. Masyarakat di desa Kolisia B gak melulu mengandalkan pangan dari hasil pertaniannya saja. Banyak juga bahan makanan yang diperoleh dari wilayah hutan mangrove atau bakau yang berada di pesisir pantai atau muara sungai. Mencari kerang paku paling mudah saat laut surut karena gak perlu berenang atau basah-basahan. Kita juga mudah untuk menyusuri sekitar pepohonannya dengan berjalan kaki saja. Tapi hati-hati saat melangkah kawan. Jangan sampai merusak pohon mangrove yang masih kecil. Karena pohon-pohon ini amat bermanfaat untuk menahan abrasi dan menjadi rumah-rumah bagi biota yang hidup di sekitarnya. Ayo kita mulai mencari kerang paku. Cara mencarinya sederhana. Hanya dengan bantuan tangan kosong seperti ini. Tapi jangan terkecoh dengan warnanya yang menyerupai lumpur pekat ya. Rogoh pelan-pelan tangan ke lumpur. Jika saat menyentuh kita merasakan ada benda keras menyerupai cangkang kerang, itulah kerang pakunya. Ngomong-ngomong, lumayan juga ya hasil berburu kita siang ini. Kawan, air laut mulai pasang. Ayo, kita olah kerang pakunya. Bolangers, kalau perut sudah terasa lapar, sebaiknya jangan ditahan ya. Kita harus segera mengisinya supaya lambung gak sakit dan pencernaan kita tetap sehat. Ayo, kita buat olahan kerang paku dengan terung pemberian Bibi.
kita berbagi tugas. Aku bantu mengupas terung. Oh iya, aku hanya mengambil bagian dalamnya saja. Terung ini nantinya akan menjadi wadah olahan kerang pako. Marianti bagian mengiris bawang merah, bawang putih, dan cabai. Imel juga bantu memetik daun kemangi dan mengiris tomat. Sementara kami membuat bumbu, Clara dan Rani membakar kerang terlebih dahulu supaya cangkangnya terbuka dan mudah diambil bagian dagingnya. Membakarnya sedikit demi sedikit ya. Dan pastikan apinya menyala supaya cangkang kerang cepat terbuka. Hati-hati terkena api ya Clara, Rani. Kerang yang sudah terbuka, kemudian diambil bagian dagingnya. Aroma kerangnya khas sekali, Bolangers. Aku sudah tidak sabar ingin mencicipi. Bahan-bahan sudah siap. Ayo kita mulai memasak. Tumis bawang merah dan bawang putih. Tunggu beberapa menit sampai bumbu mengeluarkan aroma sedap. Masukkan daging kerang pako. Aduh, coba kamu tolong ambil itu jagung dengan tomat sudah ini. Kayaknya sudah bisa kita tumis sama-sama. Masukkan irisan tomat dan jagung rebus. Aduk hingga semua bahan dan bumbu tercampur rata. Tumis kerang sudah jadi. Eits, ini belum selesai, Bolangers. Kami akan memasukkan tumisan kerang ke dalam wadah terong yang sudah aku siapkan tadi. Gimana Bolangers masakan kami kali ini? Unik kan? Setelah terung terisi kerang, proses terakhir masak dengan menggunakan penggorengan dan beri sedikit minyak. Kami juga memberi perasan jeruk nipis agar masakan menjadi lebih segar. Tunggu sampai terung matang, kemudian angkat. Tada! Menu kerang pako ala si Bolang sudah jadi. Selamat makan. Panorama Teluk Polisia indah banget ya Bolangers. Sambil menikmati makanan nikmat buatan kami, rasanya seperti surga dunia Bolangers. Rasa daging kerang pakonya kenyal dan gak alot. Ditambah dengan rasa gurih dan segar dari bumbunya. Terungnya juga lembut dan nikmat saat di mulut. Supaya perut makin terisi, kami menyantap terung tumis pako dengan kentang rebus. Bolangers, kerang pako punya kandungan nutrisi yang baik untuk tubuh kita. Seperti asam lemak omega 3 yang baik untuk kesehatan jantung dan kecerdasan otak. Begitu pula dengan terung ungu. Sayuran ini adalah sumber antioksidan untuk melawan radikal bebas dalam mencegah kerusakan sel tubuh. Kasih habis kawan! Delapan, 9, 10. Saya mulai cari ya. Bolangers, bermain di lingkungan terbuka adalah kegiatan yang menyenangkan. Selain untuk menghilangkan kejenuhan, beraktivitas seru di luar ruangan seperti ini juga memperkuat ketahanan fisik. Gak percaya? Ayo ikuti kegiatan kami bermain. Kami akan bermain petak umpet di kebun pare ini. Hehehe, tenang saja Bolangers. Kebun sayuran ini gak akan kami rusak kok. Aduh, di mana ya teman-temanku? Karena daunnya rimbun, cocok banget buat bersembunyi. Rani, Marianti, kalian kesit banget. Aku kalah cepat dengan kalian. Sekarang giliran mencari Clara. Clara, selamat kamu. Ketahuan.
baunya. Agak kepei. Hei, Mama apa nanti ay? Hei, lupa-lupa baunya pantau bubut pria bantu mama Kerasi. Iya Ime, saya dapat kau. Itu di mana orang lihat nanti itu. Sama ini situ lagi ini ya. Oh ini petik pare ini nih. Ah sekarang kalian bantu mama dulu ya, petik pare dulu ini. Ayo. Sebagai anak yang baik, ayo kita bantu mama memetik pare. Pare atau paria dipetik saat warna kulit buahnya sudah hijau tua dan berukuran besar. Pare dapat tumbuh di dataran rendah sampai ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut. Tanaman jenis labu-labuan ini akan tumbuh optimal di tempat yang cukup teduh dengan tanah lempung dengan drainase yang baik. Mama, ini pare memang harus kita lingkar kan di kayu? Ya harus kita lingkar. Kalau kita lingkar dia buahnya lurus. Oh dan lurus, tidak- seperti ini. Iya seperti itu. Pare dapat dipanen saat berumur 40-50 hari setelah ditanam. Membudidayakan pare nggak sepahit rasanya kok bolangan. Dalam sekali panen, Mama bisa memperoleh hingga ratusan kilogram pare. Menggiurkan juga kan? Lang panen panennya sudah habis. Lang bawa pulang ini untuk masak bersama Bibi. Oke, Ma. Hasilnya teman-teman kita pulang. Ayo pergi masak sekarang. Iya. Terima kasih ya Mama. Kami pasti akan olah pare ini. Bolangers, siapa yang gak suka pare? Sebenarnya aku juga kurang terlalu suka pare. Tapi kali ini aku akan mengolahnya menjadi makanan yang nikmat dan lezat. Dibantu Mama Eros, kami akan membuat siomay. Tapi berbeda dengan siomay di tempat lainnya Bolangers. Kami akan membuat siomay seukuran pare ini. Keren kan? Mama akan memfilet ikan supaya tidak ada durinya. Sementara aku akan mengeluarkan biji parenya dulu. Caranya potong kedua bagian ujung buah, lalu ambil bagian isiannya untuk adonan siomay nanti. Imel dan Marianti, kalian bantu kupas dan parut labu siam ya. Ikan yang sudah difilet, lalu ditumbuk sampai halus. Selain ikan, haluskan juga bawang gorengnya. Sementara Clara menggoreng kacang tanah untuk bumbu siomaynya. Setelah semua bahan siap, sekarang kita buat adonan siomay yuk. Campur tepung terigu dan tapioka, beri air secukupnya. Setelah itu, masukkan labu siam parut, ikan yang sudah ditumbuk halus, dan bawang gorengnya. Campurkan semua bahan sampai menjadi adonan kalis. Beri garam dan lada secukupnya. Ada semua Kacang yang sudah digoreng kemudian ditumbuk halus dengan campuran cabai merah keriting dan sedikit gula merah. Aduk semua bahan sampai tercampur rata. Setelah adonan siomay jadi, aku dan Bibi lanjut memasukkan adonan ke dalam pare. Masukkan perlahan seukuran bentuk isiannya. Ya, Ma. Wah, ini sih siomay cabai terbesar yang pernah aku buat. Makan satu saja, dijamin kenyang. Setelah pare terisi adonan, siomay langsung dikukus sampai matang. Bolangers, siomay kami sudah jadi. Ayo kita angkat. Seperti apa ya rasanya? Siomaynya enak banget. Lembut dan gurih. Rasa ikannya juga terasa. Kalau parenya memang masih terasa pahit.
tapi dicampur bumbu kacang, rasa pahit jadi tersamarkan. Namun di balik rasanya yang pahit, pare memiliki kandungan gizi seperti vitamin A dan vitamin C. Mengonsumsi pare juga dapat mengurangi kadar gula darah dalam tubuh, juga mengatasi gangguan pencernaan. Bolangers, gimana? Banyak kan manfaatnya? Mulai sekarang, jangan takut makan pare ya. Hai Bolangers, Ganupae. Jumpa lagi dengan aku, Kezia, si bolang dari Nusa Tenggara Timur. Di sini aku mau bertemu dengan teman-temanku, warga desa Lewomada, Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Bolangers, baru menginjakkan kaki, aku langsung disambut dengan tarian selamat. Tradisi ini adalah wujud rasa hormat dan kebahagiaan, serta menjadi tanda bahwa tamu diterima dengan hangat oleh masyarakat di sini. Aku senang banget. Bolangers, ngebolang yuk! Saat musim kering, warga menyiapkan lahannya terlebih dahulu. Lalu, saat hujan mulai turun, warga bergegas menanam dan memupuk tanaman. Seperti saat ini Bolangers. Seperti kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Artinya, susah senang dilalui bersama. Bolangers, musim tanam sudah tiba. Kegiatan ini namanya Pahang Wahawata atau gotong royong bersama untuk menanam padi dan jagung. Ayo Mama, lanjut. Ayo kita bantu menanam benih pada lubang yang sudah dibuat dan diberi jarak. Meski sebenarnya bercocok tanam seperti ini bisa dilakukan sendiri-sendiri, namun untuk meringankan beban dan menjalin keakraban di antara sesama, warga bahu-membahu melakukannya secara sukarela. Pahang Wahawata juga syarat makna Bolangers, agar selama masa tumbuh, tanaman diberkahi dan terhindar dari hama. Juga saat masa panen nanti, hasilnya melimpah dan awet saat masa penyimpanannya. Ayo, dorong terus. Bermain gerobak kayu seperti ini seru Bolangers. Mainnya rame-rame, capeknya juga bareng-bareng. Ayo gantian dorong. Giliran aku yang di atas gerobak ya. Kalau lokasinya luas seperti ini, kita bebas berlari dan bermain sesuka kita. Tapi tetap hati-hati dong. Kebun jambu mete di desaku memang luas-luas Bolangers. Karena di Kabupaten Sika, jambu mete adalah komoditas unggulan perkebunan warga. Wih, berat nih, mau makan apa nih? Kami belum masih makan tuh. Kami makan. Makan batu. Berat ngeri kalian nih. Kan udah makan nih. Makan. Apa ini? Buningki. Pohon mana yang banyak, Ki? Oh, itu yang banyak. Ya. Revan, Adit, hati-hati memanjat pohonnya. Aku dan Putra menunggu di bawah mengumpulkan jambu metenya. Bolang, ini tangkap. Ya, Putra beda satu. Wah, hasilnya lumayan nih. Meski sudah lewat musim panen, Paman bilang saat panen raya, jambu mete yang terkumpul sampai berkuintal-kuintal. Bolangers, jambu mete dikenal dengan sebutan jambu mede atau jambu monyet. Karena bentuk buahnya mirip seperti monyet saat bergelantungan. Lalu tahu nggak kalau jambu mete itu sebenarnya bukan keluarga jambu-jambuan atau kacang-kacangan, melainkan satu kerabat dengan buah mangga.
Jambu mete dapat tumbuh di daerah cenderung panas yang dapat terkena sinar matahari. Bahkan di tanah yang kurang kering, tanaman ini juga bisa subur. Kami akan berikan jambu mete ini untuk kakak. Bolangers, kakak akan mengolah jambu mete menjadi sibak butak, huang goluk, atau lemper isian jambu mete. Gak pakai isian suwir daging sapi atau ayam seperti lemper biasanya. Kami membuat variasi lemper dengan isian jambu mete ini. Hehehe, menarik kan? Sebelumnya, beras ketan harus dimatangkan dulu sampai pulen. Aku bantu menghaluskan bumbunya. Revan memarut kelapa, Putra mengupas bawang, dan Bibi yang mengupas jambu metenya. Setelah dikupas, Bibi membelah jambu mete hingga berukuran kecil-kecil. Setelah itu direndam dengan air panas selama 5 menit. Kenapa harus pakai air panas, Mama? Tidak pakai air biasa. Getahnya kan hilang tuh, Adek. Sementara menunggu rendaman jambu, kakak mengupas kacang mete yang sudah kering. Mengupasnya masih memakai alat tradisional Bolangers. Kebetulan kakak sudah punya kacang mete yang sudah kering. Jambu mete yang sudah lunak lanjut disuir-suir. Setelah itu diperas airnya. Bolangers, ketannya yang sudah matang kita beri pewarna makanan supaya unik dan menarik. Lanjut. Aku sangrai biji metenya tanpa minyak dan api kecil saja ya teman, supaya tidak cepat gosong. Proses selanjutnya, Bibi akan tumis bumbu sampai harum, lalu masukkan jambu mete dan aduk sampai rata. Terakhir, kita masukkan santannya. Tunggu beberapa saat sampai bumbu meresap dan sedikit mengering. Kacang mete yang sudah disangrai kemudian ditumbuk kasar Bolangers. Kita lanjut membuat lemper. Tuang ketan ke daun pisang, beri isian jambu mete, kemudian bungkus deh. Ayo, siapa yang sudah tidak sabar untuk mencicipi? Sabar. Lemper ini harus dikukus kembali Bolangers, supaya lebih nikmat nantinya. Bapak sudah dikukus ya? Pelan. Tidak lama mengukusnya, hanya 5 menit saja, supaya ketan dan isiannya menyatu dengan sempurna. Waktunya icip-icip. Bolangers, perpaduan yang pas banget. Rasa gurih ketan dan tumisan jambu mete membuat cemilan ini begitu nikmat. Ini sih gak cukup satu Bolangers. Ayo tambah lagi. Ayo kawan, lari terus. Hamparan pasir putih membuat kami puas sekali bermain. Bolangers, Desa Lewomada berbatasan langsung dengan Laut Flores. Coba bantu kakak lupa belum kue. Mari pulang. Mana pohonnya? Mirip seperti daun melinjo, daun kue ukurannya cukup besar Bolangers. Berwarna hijau dan daunnya menjari. Kita petik daun yang berwarna hijau muda saja, karena lebih lunak saat dimakan. Ayo Revan, Adit, Putra, cari yang banyak daun mudanya. Kakakku bilang daun kue ini akan dimasak sebagai menu untuk acara Lodonghuan nanti. Sudah cukup nih. Sudah banyak ini Bolang. Ayo kita pulang. Adek, ayo balik. Tadi balik, woi. Hati-hati. Bolangers, warga Lewomada masih memegang erat budaya gotong royong, termasuk pada acara adat dan tradisi mereka. Mulai dari persiapan, memasak hidangan, acara inti, sampai acara selesai, semuanya dilakukan bersama-sama.
Contohnya pada tradisi Lodowua nanti. Pasti seru nih. Aku senang sekali membantu memasak karena aku jadi tahu bagaimana cara mengolah bahan pangan lokal. Masakan pertama yang akan dibuat adalah jewada atau kue rambut Bolangers. Cemilan ini selalu ada saat acara besar. Bibi juga sedang menyiapkan bahan untuk membuat ikan lala tobi. Makanan ini berbahan dasar ikan dan daun asam. Nah, kalau ini menu yang ketiga kami, yaitu bulung kue atau sayur kuah santan. Dari mulai membuat kue rambut. Caranya begini. Campur tepung beras dan gula pasir. Lalu beri air secukupnya. Setelah itu aduk sampai rata. Pastikan adonan tidak terlalu kental atau encer Bolangers supaya kuenya benar-benar renyah. Bagi adonan kue menjadi 3 bagian, lalu beri pewarna makanan yang berbeda. Adonan lalu dimasukkan ke dalam cetakan berupa kaleng kental manis yang telah dilubangi. Kami menyebutnya teto. Saat proses menggoreng, perhatikan warna kuenya ya. Jika sudah mulai kecoklatan, kue lalu dilipat. Hati-hati, jangan sampai gosong. Disebut kue rambut karena memang bentuknya seperti rambut manusia Bolangers. Camilan ini biasa disuguhkan saat acara upacara adat. Tapi ada juga yang menjualnya untuk menjadi buah tangan khas Flores. Menu selanjutnya yaitu wulung kue. Panaskan terlebih dahulu santan, setelah itu masukkan daun kue. Kemudian aduk terus agar santan tidak pecah. Tambahkan garam secukupnya, lalu tunggu sampai airnya mendidih. Satu persatu, masakan yang kami buat selesai. Eits, masih ada satu menu lagi. Ikan lala tobi. Bumbunya ada bawang merah, bawang putih, cabai, garam, kunyit. Semua bumbunya dihaluskan. Untuk serai, cukup digeprek saja. Tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Setelah tercium aromanya, lalu masukkan tomat. Pada bumbu, tambahkan air secukupnya. Setelah itu, masukkan ikan ke dalam wajan. Kemudian tunggu sampai ikannya empuk dan bumbunya meresap sempurna. Makanannya semua sederhana ya. Cukup dengan bahan yang mudah ditemukan di desa ini. Walaupun begitu, semuanya bermakna bagi warga. Juga untuk aku yang ikut belajar membuatnya. Tada! Ini dia teman, hasil olahan masakan yang kami buat. Siapa mau coba? Tapi belum bisa sekarang. Nanti saja di acara Lodowua. Tong anak. Railoin. Bolangers, masyarakat Flores masih melestarikan tradisi nenek moyang sampai saat ini. Proses acara Lodowua yaitu dengan membawa bayi mengelilingi halaman rumah. Tujuannya untuk memperkenalkan kepada dunia sebagai tempat kelahirannya. Setelah tahapan ritual selesai, para tokoh adat melakukan tarian dan bernyanyi sebagai bentuk sukacita atas kelahiran sang bayi. Seru banget nih. Kami juga ikut menari bersama tokoh adat di sini. Bolangers, aku merasakan suasana yang sangat hikmat dan penuh syukur. Karena kesederhanaan ini terasa sangat istimewa, lengkap dengan kebersamaan yang sangat kuat. Hal ini membuat kami semakin yakin untuk terus berjuang mempertahankan adat dan tradisi yang ada di sini. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang. Ngebolang yuk!